Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Susiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Davis Ellis di penelusuran informasi. Nah, yang pertama itu ada 7 pengamatan. Yang pertama itu ada starting, yang kedua ada chaining, yang ketiga ada browsing, yang keempat ada differentiating, yang kelima ada monitoring, dan yang keenam ada extracting, yang ketujuh ada verifying. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 teori itu dengan satu contoh penetapan, yaitu misalnya ada seorang yang berobservasi ke perpustakaan dan ingin menganalisis perpustakaan tersebut. Nah, yang pertama itu ada starting, yaitu memulai, artinya Anda memulai dengan meninjau profil umum perpustakaan. Contohnya, membaca profil di website dengan resmi, melihat jam operasional perpustakaan tersebut, dan mengamati pintu masuk untuk melihat kesan pertama, apakah perpustakaan itu ramah disabilitas dan apakah ada loker untuk penyimpanan barang-barang pemustaka. Kemudian yang kedua ada chaining, yaitu merantai, artinya kita tuh kayak Anda mengikuti alur pengguna dari satu titik ke titik lain, yang tujuannya untuk merantai tadi seperti artinya. Kemudian ikuti jejaknya, ikuti pengunjung itu menuju misalnya komputer, katalog, ikuti jejaknya. Setelah itu dari OPEC kemana mereka pergi, apakah rak buku yang benar atau mereka kebingungan mencari nomor panggil. Nah, ini membantu menganalisis efektivitas navigasi. Yang ketiga itu ada browsing atau menjelajah. Nah, di sini itu melakukan pengamatan semi struktur pada era fisik, yang artinya bisa dicontohkan berjalan berkeliling ke area referensi, area buku, area baca lesehan, hingga pojok digital. Anda melihat bagaimana pencahayaan sirkulasi udara dan tingkat kebisingan di tiap sudut. Nah, itu salah satu teori menjelajah tadi, yaitu browsing. Itu salah satu contohnya. Yang keempat, di sini ada differentiating, yaitu membedakan. Nah, di sini kita dapat artikan mengkelompokkan fasilitas atau perilaku pemustaka. Contohnya, membedakan mana area yang sangat aktif pada pengunjung dan mana yang mati atau jarang disentuh. Atau bisa dianalisis mengapa area koleksi fiksi lebih ramai dibandingkan area jurnal ilmiah. Itu cara differentiating tadi. Kemudian monitoring atau memantau. Nah, yang artinya mengamati perubahan atau konsistensi layanan dalam rentang waktu. Yang dimana contohnya itu duduk di lobi, misalnya tuh duduk di lobi selama 2 jam untuk memantau seberapa cepat pustakawan melayani keluhan, atau memantau apakah koleksi buku baru display benar-benar diperbarui secara berkala. Itu salah satu contoh monitoring tadi di perpustakaan. Nah, yang keenam ada mengambil data, extracting atau mengambil data. Nah, di sini itu dapat diartikan mengumpulkan data spesifik dari hasil pengamatan dan di perpustakaan. Contohnya mencatat statistik sederhana. Contoh, dari 1 jam ada 15 orang masuk, namun hanya 3 orang yang benar-benar meminjam buku ke meja sirkulasi. Nah, dapat diartikan data ini diambil untuk menyimpulkan efektivitas fungsi peminjaman. Itu salah satu contoh extracting atau mengambil data dari observasi ke perpustakaan tadi. Nah, yang ketujuh itu verifying, yaitu memverifikasi atau memvalidasi, yang artinya memastikan temuan observasi Anda itu akurat. Dapat diberikan contoh dari observasi, yaitu Anda melihat tanda dilarang berisik tapi area tersebut bising. Anda memverifikasi dengan bertanya ke pustakawan apakah Anda ada kebijakan khusus untuk diskusi kelompok di sini, atau mencocokkan denah dinding dengan tata letak yang asli. Nah, jadi dengan contoh tadi, arti dari memverifikasi atau verifying itu kita bisa menanyakan langsung kepada pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang teori Davis Ellis 1997. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.